Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini menjelang sore gue bakal membahas lagi token Luna Classic. Karena memang sekarang ini ada good news menarik ya dari token Luna Classic. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana untuk kondisi market per hari ini? Wow, udah kembali bearish ya. Ini Bitcoin aja turunnya 9%. Wih, ini nggak biasanya ya. Ini turunnya dalam banget ya untuk si Bitcoin. Dan di sini terdampak oleh beberapa altcoin yang mengalami penurunan ya, atau terseret juga oleh arus Bitcoin yang mengalami penurunan. Oke, di sini langsung saja nih kita cari dulu Luna Classic. Nah, untuk Luna Classic sekarang pun turun ya 3,27%. Kita cek dulu dari chartnya seperti apa nih dari Luna Classic. Nah, untuk token Luna Classic di mana kemarin sempat nanjak lagi ya di sini nih per tanggal 13 bulan 9 dan sekarang tanggal 14 sudah kembali turun. Jadi ada good news menarik ini dari Luna Classic per hari ini ya. Nampaknya Dukwon itu gagal move on ya dari Luna Classic karena sebelumnya ini token Luna Classic ini ya, ini dimiliki oleh Dukwon ataupun salah satu foundernya adalah Dukwon dan sekarang sudah diserahkan 100% terhadap komunitas dan bahkan di sini untuk dari namanya aja atau tikernya sudah diganti menjadi Luna Classic ya. Mungkin teman-teman udah tahu semuanya ya mengenai sejarah token Luna Classic ini. Oke, jadi di sini ada sebuah informasi nih. Kenapa sih gue bilang Dukwon ini gagal move on ya dari Luna Classic ya, tetapi kita ambil sisi positifnya saja ya. Oke, jadi langsung saja nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh thecryptobasic.com, Terraform Labs ataupun TFL mendukung pembakaran pajak Luna Classic 1,2%. Sementara komunitas Terra Classic meluncurkan proposal untuk mengaktifkan kembali protokol IBC. Nah, jadi di sini kenapa gue bilang Dukwon gagal move on ya dari Luna Classic karena ya di sini dia sekarang ini ya TFL mendukung dari pembakaran pajak Luna Classic 1,2%. Ya, jadi di sini kita nggak perlu negative thinking ya, tetapi positif aja. Ini alhamdulillah gitu. Sekarang TFL dia telah mendukung dari segi pajak pembakaran token Luna Classic 1,2%. Dan di sini pun ada komunitas Terra Classic yang meluncurkan proposal untuk mengaktifkan kembali protokol IBC. Jadi IBC ini Interblock Communication Protocol ya. Nah, nanti di sini untuk IBC kita bahas lebih lanjut ya. Sekarang kita bahas yang ada di sini dulu nih. Di sini ada Max Callisto mengatakan sekarang adalah waktu yang tepat bagi Terra Classic untuk membuka kembali pintu interoperabilitasnya. Nah, dan di sini pun ada dalam tweet hari ini Max Callisto, salah satu CEO LaunchDAO, mengumumkan bahwa ia telah meluncurkan proposal untuk komunitas Terra Classic untuk mengaktifkan kembali protokol Inter-Blockchain Communication ya ataupun IBC nih. Nah, jadi di sini ya, ada tweetan terbaru nih dari Mike Callisto, salah satu CEO dari LaunchDAO ya. Bahkan di situ pun ada akun Twitternya yang bernama LaunchDAO. Dia telah mengumumkan bahwa dia telah meluncurkan proposal atau mengajukan proposal ya untuk komunitas Terra Classic ya supaya bisa mengaktifkan kembali protokol Inter-Blockchain Communication ataupun IBC. Oke, jadi langsung saja nih kita bahas lagi. Untuk yang belum tahu, protokol IBC dibuat oleh Cosmos untuk menghubungkan blockchain independen dan memungkinkan mereka untuk bertukar data dan token. Sebagai rantai Cosmos, Terra Classic menggunakan IBC tetapi harus menonaktifkannya selama crash Luna Classic ataupun launch setelah insiden The Page, Terra USD ataupun USTC salah satu stablecoinnya juga untuk mencegah kumpulan likuiditas Luna menderita kerugian permanen. Nah, jadi di sini IBC itu kurang lebih ya untuk yang belum tahu nih di sini ternyata si Terra Luna Classic ini ya dulu itu pernah masuk ke ekosistemnya Cosmos ataupun Ethereum ya dan di sini nama protokolnya adalah IBC, Interblockchain Communication ya. Itu dibuatnya oleh Cosmos dan dia mencoba menghubungkan blockchain independen dan memungkinkan mereka untuk bertukar data dan token. Dan di sini pun Terra Classic menggunakan IBC ya, tetapi harus dinonaktifkan karena dulu itu ya pada bulan Mei lah tepatnya Terra Luna ini mengalami crash yang luar biasa. Jadi mau tidak mau ya setelah insiden The Page ini ya Terra Classic ataupun stablecoin algoritmiknya juga USTC itu langsung dinonaktifkan ya demi mencegah likuiditas Luna karena untuk tidak mengalami kerugian permanen atau kerugian yang lebih mendalam ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dulunya itu sejarah Luna Classic ya. Jadi dia pernah masuk ke ekosistemnya Cosmos ataupun Atom.
Dan di sini Callisto dalam proposalnya mencatat bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuka kembali koneksi antara jaringan Terra Classic dan rantai kosmos lainnya. Mencatat bahwa komunitas Terra Classic yang dinamis akan menguntungkan ekosistem. Anggota komunitas Terra Classic menyoroti bahwa komunitas tidak dapat mentransfer lebih dari $1 juta dalam kumpulan likuiditas osmosis Luna Classic dan USTC ke jaringan Terra Classic yang dapat digunakan komunitasnya dalam aplikasi terdesentralisasi lainnya. Nah, jadi di sini ternyata Callisto ya dalam sebuah proposalnya dia telah mencatat juga gitu atau dalam sebuah proposal itu isinya ya. Jadi sekarang ini adalah waktu yang tepat katanya untuk membuka kembali ya koneksi antara jaringan Terra Classic dan juga rantai kosmos lainnya. Dan di sini pun dia telah mencatat ya komunitas Terra Classic juga yang dinamis akan menguntungkan ekosistem. Nah, mungkin kedepannya ya ketika memang itu sedang ditinjau sekarang dari pihak Cosmos ya ataupun IBC ini kemungkinan dengan adanya proposal dan isinya itu mencatat ya mungkin sekarang ini adalah waktu yang tepat nih kata Callisto untuk membuka kembali Terra Luna Classic di jaringan Cosmos gitu supaya bisa mengirim dan juga menerima ya kurang lebih seperti itu. Dan di sini pun saat ini ya komunitas tidak dapat mentransfer lebih dari $1 juta dalam kumpulan likuiditas osmosis Luna Classic dan juga USTC ke jaringan Terra Classic. Dan itu dapat digunakan komunitas dalam aplikasi terdesentralisasi lainnya. Nah, nanti kemungkinan ketika memang ini sudah dibuka ya, kita bisa juga tuh untuk melakukan deposit dan juga withdraw di rantai Cosmos ya. Karena sebelumnya si Luna ini dia pernah masuk ke ekosistemnya Cosmos ataupun Atom melalui IBC ini ya ataupun Interblockchain Communication Protocol. Dan di sini pun ketika nanti ini akan dibuka ya, semoga saja dia juga menerapkan pajak transaksi 1,2% untuk pembakaran token Luna Classic. Dan di sini pun dengan mengaktifkan IBC, USTC dan juga Luna Classic di luar rantai Terra Classic akan dapat menemukan jalannya kembali ke Terra Classic. Dengan demikian membawa kembali likuiditas ke rantai untuk penggunaan lain. Masih ada dApps fungsional lainnya di Terra Classic seperti Astroport dan Prims baru-baru ini mengindikasikan bahwa mereka mungkin memulai kembali smart contract mereka di Terra Classic, tulis Callisto dalam sebuah proposal. Nah, jadi di sini dalam sebuah proposal tambahannya ya ataupun di dalam sebuah proposal catatannya dengan mengaktifkan IBC gitu ya untuk USDC dan juga Luna Classic itu di luar rantai Terra Classic melainkan dari rantainya Cosmos, kita dapat menemukan jalannya kembali ke Terra Classic ya. Dengan demikian membawa kembali likuiditas ke rantai untuk pengguna lain. Dan di sini pun ada salah satu jalan lainnya atau jalan alternatif ya untuk dApps fungsional lainnya di Terra Classic seperti Astroport dan juga Prims. Jadi baru-baru ini pun dia telah mengindikasikan ya bahwa mereka mungkin memulai kembali untuk smart contract mereka di Terra Classic. Nah, jadi ini semakin banyak lagi nih ya nantinya faktor-faktor pendukung untuk token Terra Luna Classic. Namun untuk dari sebuah pajak pembakaran 1,2% itu kita nggak tahu ya ini apakah akan diterapkan untuk di DEX juga gitu atau tidak nih. Semoga saja dari DEX-nya ini ya baik dari Astroport ataupun Primes ini bisa mengaktifkan ataupun mensupport dari tingkat pembakaran pajak Luna Classic yang 1,2%. Dan di sini pun perlu disebutkan ya bahwa dalam menghadapi rally Luna Classic baru-baru ini pengungkap fakta Terra Padman telah memperingatkan pengguna agar tidak berinvestasi dalam token, mengatakan kenaikan harga dan kapitalisasi pasar baru-baru ini tidak berkelanjutan karena jaringan memiliki sedikit utilitas, namun kemungkinan kembalinya protokol Prims dan pengaktifan kembali IBC yang mengantarkan kredibilitas dapat mengubah narasi ini. Nah, jadi di sini ada salah seorang yang bernama Padman ya. Jadi dia telah memperingatkan kepada kita semua nih sebagai investor ya di dunia cryptocurrency supaya kita jangan dulu berinvestasi di Luna Classic ini menurut Padman ya. Jadi karena memang di sini minimnya utilitas dari token Luna Classic ya, makanya di situ Padman menyatakan buat semua orang ataupun para investor jangan dulu untuk masuk ke Luna Classic atau jangan dulu serok Luna Classic ya, kurang lebih seperti itu. Namun ini beda cerita ketika memang dari protokol Primes ini akan diaktifkan kembali ya, termasuk IBC juga akan diaktifkan kembali untuk Terra Classic yang akan mengantarkan kredibilitas dapat mengubah narasi ini. Jadi udah jelas ya di sini Padman masih mempertimbangkan lah ya kemungkinan Luna Classic akan rilis kembali atau melanjutkan lagi rilisnya ketika memang dari protokol Primes ini dan juga IBC ataupun Interblockchain Communication itu dibuka kembali. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai berita token Luna Classic. Jadi ada TFL ya untuk mensupport token Luna Classic dari segi pajak pembakaran 1,2%. Wow, ini salah satu support yang luar biasa gitu ya terhadap Luna Classic ya walaupun memang mungkin Dukuan juga agak sedikit gimana gitu ya melirik Luna Classic karena kejadian Rili di beberapa hari yang lalu. Ya mungkin di sini dia mempertimbangkan juga karena sebelumnya token Terra Luna Classic ini dipegang oleh Dukuan ya. Ya makanya di sini dia ingin sedikit
berpartisipasi mungkin karena dulu juga pas hancurnya token Terra Luna ini masih dipegang oleh Do Kwon. Ya sekarang setidaknya walaupun dia tidak bisa mengembalikan terhadap investornya ya dari kejadian keruntuhan token Terra Luna ini, ya mungkin dia ingin sedikit mendukung untuk Luna Classic walaupun memang sekarang token Luna Classic ini sudah diserahkan 100% terhadap komunitas. Dan untuk informasi yang kedua, di mana ada IBC dan juga Primes ya, ini sedang dalam tahap pengajuan untuk pengaktifan kembali. Wow, ini luar biasa nih ya. Semoga saja itu diaktifkan kembali dan semoga juga dari IBC dan juga Primes akan mengaktifkan pajak ataupun mensupport dari tingkat pembakaran pajak 1,2%. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan pada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.